Ryu kecil melihat ayahnya berlatih pedang di kaki Gunung Fuji. Ayah Ryu berbicara dengan Ryu kecil, memegang pedang, menunjukkan ekspresi kebijaksanaan saat mengucapkan kalimat, kapan harus melindungi dan kapan harus menahan diri. Ryu berlatih keras memotong bambu, berlari di bukit melatih keseimbangan di batang pohon Benninger, dan Master Hanzo mengajarinya teknik dasar pedang dengan fokus pada filosofi, pedang punya jiwa. Ryu memiliki tekad yang besar untuk mewarisi ilmu bapaknya. Guru Hanzo duduk di hadapan Ryu, tangannya perlahan menyentuh pedang Ryu, sembari menatapnya dengan bijak. Kata-kata, pedang punya jiwa yang mengikuti niat pemiliknya. Jika hatimu tenang, pedangmu juga akan tenang, muncul sebagai tulisan estetik atau efek visual di sekitar mereka. Malam penyerangan angin kencang, nyala api di kejauhan. Ryu berlari ke desa yang terbakar. Ryu merasakan ada yang tidak beres. Angin kencang bertiup di tengah malam yang gelap, kelopak bunga sakura beterbangan liar, dan dari kejauhan terlihat asap tebal yang mulai muncul dari balik pepohonan. Ryu berlari dengan ekspresi panik dan cemas melintasi doang desa yang kini sudah sepenuhnya dilalap api. Asap tebal memenuhi udara dan siluet prajurit bayaran mulai terlihat di kejauhan, menambah kengerian situasi. Ryu berada di dalam rumah yang mulai dilalap api di luar. Dia meraih pedang Kaze no Tsubasa yang tersimpan rapi. Cahaya kebiruan pedang mulai bersinar lembut, dan di belakangnya, siluet ayah muncul sebagai cahaya, seolah memberikan kekuatan. Ryu, dengan Kaze no Tsubasa yang memancarkan cahaya, keluar dari rumahnya yang mulai terbakar. Wajahnya penuh tekad dan kesedihan, melihat sekeliling desa yang hancur, bersiap menghadapi musuh. Api di latar belakang sangat dominan. Ryu melompat ke tengah reruntuhan desa yang terbakar. Pedang Kaze no Tsubasa bersinar terang saat ia menangkis serangan. Beberapa prajurit bayaran secara bersamaan fokus pada gerakan cepat dan percikan api dari benturan pedang. Ryu dikelilingi oleh prajurit bayaran. Dia terlihat kelelahan, goresan, dan kotoran sudah terlihat di wajah serta pakaiannya. Namun matanya masih memancarkan tekad. Api membakar di sekelilingnya, dan ekspresi, "Aku tidak akan biarkan mereka menghancurkan desa ini," terlihat jelas dari wajahnya. Ryu berhadapan langsung dengan Lord Hideo. Hideo menyeringai sinis sementara Ryu menatapnya tajam dengan pedang Kaze no Tsubasa terangkat, siap untuk berduel. Ryu dan Lord Hideo sedang dalam pertarungan sengit. Pedang mereka berbenturan keras menciptakan percikan api besar yang menerangi wajah tegang mereka di tengah latar belakang desa yang terbakar. Fokus pada detail gerakan pedang yang cepat dan intens. Ryu dengan ekspresi fokus yang tenang, berhasil menemukan celah di pertahanan Lord Hideo setelah teringat ajaran Master Hanzo. Ia melancarkan tebasan cepat dan presisi dengan Kaze no Tsubasa ke arah Hideo. Efek gerakan cepat pedang terlihat jelas. Lord Hideo terjatuh ke tanah dengan pedangnya terlepas. Ryu berdiri tegak di dekatnya. Pedangnya masih memancarkan cahaya, menatap tajam ke arah prajurit bayaran yang panik melarikan diri ke hutan di tengah sisa-sisa kobaran api. Fajar ketenangan, api sudah mereda. Ryu duduk di tepi sungai yang tenang, tubuhnya penuh luka dan kotoran, namun wajahnya tampak lega. Dia dengan hati-hati membersihkan pedang Kaze no Tsubasa. Sinar matahari pagi pertama menyentuh permukaan air. Fajar ketenangan, api sudah mereda, asap tipis masih mengepul dari jauh. Ryu duduk di tepi sungai yang tenang, tubuhnya penuh luka dan kotoran, namun wajahnya tampak lega. Dia dengan hati-hati membersihkan pedang Kaze no Tsubasa. Sinar matahari pagi pertama menyentuh permukaan air, dan kelopak sakura perlahan gugur di sekitarnya. Ryu berdiri tegak di tepi sungai, mengenakan kembali pedang Kaze no Tsubasa di pinggangnya. Matanya menatap lurus ke arah langit yang cerah di ufuk timur. Ekspresi wajahnya menunjukkan kombinasi kelegaan, kebanggaan, dan tekad yang kuat untuk masa depan. Ryu berjalan di tengah sisa-sisa kehancuran desa di pagi hari. Penduduk desa yang selamat menatapnya dengan rasa terima kasih dan hormat yang mendalam. Sebagian membungkuk memberi hormat. Ryu berjalan di tengah sisa-sisa kehancuran desa di pagi hari. Penduduk desa yang selamat menatapnya dengan rasa terima kasih dan hormat yang mendalam. Sebagian membungkuk memberi hormat. Ryu membantu penduduk desa mengangkat balok kayu atau membersihkan puing-puing, menunjukkan ia menggunakan kekuatannya untuk membangun, bukan menyerang.
Pedang Kaze no Tsubasa tersarung rapi di pinggangnya, tidak digunakan untuk bertarung. Guru Hanzo, yang kini terlihat lebih tua namun bijaksana, duduk berhadapan dengan Ryu di halaman belakang rumah. Ia memegang pedang Kaze no Tsubasa yang telah diambilnya, lalu menatap Ryu dengan ekspresi bangga dan pengertian. Guru Hanzo duduk berhadapan dengan Ryu di halaman belakang rumah. Ia memegang pedang Kaze no Tsubasa yang telah diambilnya, lalu menatap Ryu dengan ekspresi bangga dan pengertian. Latar belakang menunjukkan desa yang sudah mulai pulih. Ryu, kini seorang samurai dewasa yang dihormati, berdiri di bukit yang menghadap ke desa yang damai dan makmur. Dia menatap ke kejauhan ke arah Gunung Fuji yang megah. Tangannya bersandar dengan tenang pada Kaze no Tsubasa. Ini adalah visualisasi dari tekadnya yang abadi. Close-up pada wajah Lord Hideo yang dikalahkan, yang kini menunjukkan kepahitan dan kekalahan, sementara pedangnya tergeletak tak berdaya di lumpur yang basah oleh air dan api. Ryu membantu seorang warga tua yang terluka ringan dengan ekspresi simpati dan kepedulian. Latar belakang menunjukkan sisa-sisa api yang masih berasap tipis dan upaya awal warga untuk membereskan puing-puing. Ini menyoroti sisi melindungi dari filosofi samurai. Ryu sedang mengawasi pembangunan kembali desa dari sebuah bukit kecil. Wajahnya terlihat serius namun penuh harapan. Di latar belakang, kita bisa melihat rumah-rumah baru mulai berdiri dan aktivitas warga yang sibuk namun optimis. Pedang Kaze no Tsubasa tersimpan di sampingnya. Malam hari di desa yang sudah mulai pulih. Ryu terlihat berpatroli sendirian. Pedang Kaze no Tsubasa tersarung di pinggangnya. Wajahnya waspada namun tenang. Ini menggambarkan perannya sebagai penjaga desa. Sesuai dengan narasi, pedangku kini tersimpan. Hanya kutaruh di pinggang saat malam tiba sebagai simbol penjagaan. Master Hanzo, dengan tongkatnya, perlahan berjalan memasuki desa yang telah pulih. Ia melihat sekeliling dengan tatapan mengamati, mengagumi kerja keras Ryu dan penduduk desa. Ryu berdiri di samping Master Hanzo di puncak bukit yang menghadap dan dot ke desa yang damai dan makmur. Master Hanzo menatap Ryu dengan senyum bangga dan Dot mengangguk perlahan. Ini adalah momen pengakuan dan penerimaan. Di akhir cerita ini kita dilihatkan pada pohon sakura tua tempat Ryu kecil bersumpah dulu. Kini, Ryu dewasa berdiri di bawahnya, memegang Kaze no Tsubasa. Angin bertiup lembut menerbangkan kelopak sakura. Pandangannya tenang, jauh ke depan, menunjukkan bahwa ia akan terus menjaga sumpahnya. Pesan seorang samurai sejati, diukur dari hatinya yang tidak pernah menyerah, bisa muncul di layar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.